Shalom, topik kita hari ini optimistic reasons, Proverbs chapter 17 verses 22. Alasan optimis Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22. Kata hati dalam bahasa Ibrani-nya labe. Kata gembira dalam bahasa Ibrani-nya samai. Jadi hati yang gembira bahasa Ibrani-nya labe sameh. Artinya sikap hati yang riang, senang, gembira, yang tak tertahankan, yang meluap dari dalam hati. Dia terpancar dari dalam hati, bukan dari luar, dari dalam hati. Gembira yang murni dari dalam hati. Sedangkan kata adalah obat, bahasa Ibrani-nya geha. Kata yang manjur, bahasa Ibrani-nya yatab. Jadi kata adalah obat yang manjur, bahasa Ibrani-nya geha yatab. Artinya satu, alat untuk membuat senang, sukacita dan gembira. Dua, alat untuk menjadikan sesuatu baik, senang dan gembira. Alkitab memang bukan buku psikologi, tetapi memberi nasihat yang paling bijak bagi kita untuk mengalami kebahagiaan kini dan di sini. Amsal 17 ayat 22. Misalnya, meyakinkan kita bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Kata tetapi semangat yang patah mengerikan tulang dalam bahasa Ibrani-nya ruah, gerem, yabasep. Artinya tulang yang melambangkan kekuatan. Satu, akan hilang. Dua, hilang semangat. Tiga, hilang optimis. Empat, hilang gairah atau motivasi hidup. Lima, hilang stimulasi. Enam, hilang rangsangan. Tujuh, hilang dorongan. Jadi di sini Allah memberikan kita alat untuk menyembuhkan sakit penyakit kita, alat untuk memberikan kekuatan bagi kita, alat untuk menghilangkan stres dan depresi, alat untuk menghilangkan kekhawatiran, yaitu dengan hati yang gembira atau ruah, gerab, yabasep. Jadi kalau kita mau cepat sembuh, hati harus gembira. Kita mau hilang stres, hati harus gembira. Kita mau hilang depresi, hati harus gembira. Bersuka cita senantiasa. Di atas meja makan kita ada makanan yang lezat atau tidak lezat, kita tetap bersuka cita. Di atas meja makan kita ada makanan. Kalau kita orang Batak ada nasi nani ura dan sayur bangun-bangun, kita tetap bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Di atas meja makan kita ada makanan, ada papeda dan sagu, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersuka cita karena itu adalah berkat Tuhan. Atau di atas meja makan kita tidak ada makanan yang lezat kesukaan kita, hanya ada nasi putih tambah tahu tambah tempe tambah cabai hijau, kita juga tetap bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan. Karena hati yang gembira adalah obat. Tuhan memberikan alat bagi kita supaya kita tetap bersuka cita. Hati yang gembira. Karena kita pandang Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dia yang memberikan sukacita bagi kita. Oleh karena itu, hendaklah kita tetap bersyukur dimanapun kita berada. Kita tetap tersenyum, biar gigi gak rata, tapi kita tetap tersenyum. Karena itu membuat hati kita gembira.
Pernyataan sederhana itu belakangan ini dibenarkan oleh penelitian ekstensif yang dilakukan oleh Dr. Daniel Mark, spesialis jantung di Duke University. Artikel dari The New York Times yang melaporkan temuan-temuannya berjudul Optimisme bisa berarti kehidupan bagi pasien jantung, sedangkan pesimisme berarti kematian. Artikel tersebut diawali dengan kalimat pandangan yang sehat membantu menyembuhkan jantung. Akan tetapi Dr. Nancy Francis Smith, spesialis jantung yang telah mempelajari efek depresi, kecemasan, dan kemarahan, mengakui bahwa kami tidak akan tahu bagaimana mengubah emosi negatif. Bagaimanapun juga iman terhadap Allah dapat menghasilkan perubahan itu. Orang-orang yang mengarahkan pandangan melampaui kesulitan mereka saat ini dan menaruh kepercayaan kepada Allah tidak akan dapat menahan sukacita mereka itu. Dengan demikian kita arahkan pandangan kita kepada Allah. Pandanglah Allah. Bersandar kepada Allah dalam Yesus Kristus Tuhan. Maka sukacita itu mengalir dalam kehidupan kita. Kita harus hidup bersukacita. Apapun terjadi tetap bersukacita. Apapun terjadi tetap bersyukur. Sakit dan sehat tetap bersyukur. Tetap bersukacita. Karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu adalah hal yang penting. Sampai-sampai juru selamat kita berkata beberapa kali berkata, teguhkanlah hatimu. Matius 9 ayat 2, ayat 22 dan Matius 14 ayat 27. Kisah para Rasul pasal 23 ayat 11. Karena tahu bahwa hidup penuh dengan berbagai krisis, dia menguatkan kita dengan kata-kata yang meneguhkan berikut ini. Kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Jadi kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Kita harus berharap di dalam Tuhan. Kita harus bersukacita dalam Tuhan, dalam Yesus Kristus. Karena hati yang gembira adalah obat. Kita tetap bergembira karena kita punya Tuhan yang selalu menolong kita. Kita tetap gembira karena kita punya Tuhan yang selalu memberikan jalan keluar dan kelepasan. Kita punya Tuhan karena Tuhan yang selalu memberkati kita, yang memberikan kesembuhan kepada kita. Pandang dia saja, pandang Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saja. Entah apapun yang terjadi, Anda dapat menemukan sukacita dan gembira di dalam Tuhan. Salam dan doa, Pendeta Dr. John Virgil Martin Mila MTH. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.